Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid dari Program Studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi saya yang berjudul penerapan sistem penggunaan food delivery service terhadap warung nasi goreng Putra Wonogiri. Sebelumnya judul saya ini berjudul penerapan sistem penggunaan GoFood. Saya ubah menjadi penggunaan food delivery service karena aplikasi GoFood itu merupakan salah satu aplikasi food delivery service. Oke, kita mulai saja. Untuk pertama, di sini ada company profile. Warung Nasi Goreng Putra merupakan usaha kuliner lokal yang berdiri sejak tahun 2000, berlokasi di Kota Jakarta. Warung ini dikenal dengan sajian nasi gorengnya yang khas, menggunakan bumbu tradisional untuk menciptakan cita rasa yang autentik dan juga lezat. Selain nasi goreng, warung tersebut juga menawarkan berbagai menu lainnya seperti mie goreng, capcay, dan aneka lauk yang cocok untuk dinikmati. Dengan layanan yang ramah dan terjangkau, warung ini telah menjadi tempat favorit bagi masyarakat lokal untuk bersantap. Seiring dengan perkembangnya teknologi dan kebutuhan pelanggan yang semakin dinamis, warung nasi goreng Putra ini sudah beradaptasi dengan menggunakan platform digital seperti GoFood, ShopeeFood, dan platform lainnya untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Langkah ini memungkinkan warung tersebut untuk tetap relevan di era modern tanpa mengorbankan kualitas dan tradisional. Melalui inovasi ini, warung nasi goreng Putra berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan lokal yang menginginkan cita rasa kuliner khas dari Wonogiri. Di era industri 5.0 ini bukan hanya berfungsi untuk otomatisasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan manusia dalam memberikan layanan. Food delivery service atau dalam bahasa Indonesianya itu layanan pengiriman makanan, sebagai platform digital memfasilitasi pemilik usaha, contohnya seperti warung nasi goreng Putra ini, untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, mempercepat proses pemesanan, dan mengelola pesanan dengan lebih efisien. Ini merupakan contoh bagaimana teknologi mendukung pengusaha kecil yang menjadi salah satu aspek penting dari industri 5.0. Industri 5.0 juga dikenal dengan pendekatan personalisasi. Dalam konteks food delivery service, data dari pelanggan dapat digunakan untuk memahami preferensi mereka, memungkinkan untuk warung tersebut memberikan pelayanan yang lebih terarah dan personal. Ini relevan dengan konsep industri 5.0 yang mengutamakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara individual. Sama halnya dengan Society 5.0, Society 5.0 juga berfokus pada bagaimana teknologi bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Food delivery service memungkinkan pelanggan mengakses makanan dengan cepat dan mudah tanpa harus pergi ke lokasi tersebut atau ke lokasi tempat yang ingin dituju. Ya, hal ini merupakan contoh bagaimana teknologi digital mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat. Society 5.0 juga menekankan bahwasannya teknologi harus inklusif dan menjangkau semua orang. Dengan adanya platform seperti food delivery service, warung kecil Wonogiri ini bisa mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas, yang mungkin tidak bisa mereka jangkau secara fisik. Ini menunjukkan bahwa teknologi mengurangi kesenjangan aksesibilitas antara bisnis besar dan kecil, salah satunya ya di Society 5.0 ini. Kita next untuk slide yang kedua. Di sini ada observasi pada objek. Yang pertama, penggunaan platform digital. Sejak masuknya ke dalam ekosistem
platform digital food delivery service ini salah satunya kayak GoFood, Shopee Food, dan lain-lain. Jadi warung nasi goreng Putra ini mengalami peningkatan dalam jumlah pelanggan. Melalui observasi dapat dilihat bahwa sistem pemesanan online ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi pelayan pemilik warung yang menerima pesanan melalui aplikasi. Kemudian langsung menyiapkan makanan yang akan diambil oleh mitra pengemudi untuk diantar ke pelanggan. Jadi dalam satu hari itu terlihatlah di dalam warung nasi goreng tersebut sekitar 10 sampai 15 pengemudi GoFood atau Shopee Food atau platform lainnya mengambil pesanan yang menunjukkan popularitas warung ini di kalangan pengguna aplikasi. Saya juga sedikit membaca salah satu jurnal, yaitu hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang bernama Foodies dan DK Insight menunjukkan bahwa 748 orang yang disurvei, aplikasi GoFood itu merupakan layanan pesan antar makanan yang paling populer di Indonesia. Responden tersebut itu GoFood ini menduduki peringkat paling tinggi, yaitu sebanyak 61%. Yang kedua itu GrabFood 49% dan Shopee Food sebesar 22%. Jadi secara keseluruhan ini responden itu lebih suka menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti 3 aplikasi yang saya sebutkan tadi, dengan meningkatkan laba perusahaan dan menciptakan lebih banyak peluang kerja di industri kuliner, memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Lalu yang kedua ada sistem pembayaran digital. Selain pemesanan makanan secara online, warung nasi goreng Putra ini juga mengadopsi metode pembayaran digital melalui platform yang telah terintegrasi banyak seperti GoPay, OVO, Shopify, Dana, atau mungkin mobile banking dan lain metode-metode lainnya itu warung tersebut sudah menerapkan atau sudah menghadirkan. Sistem pembayaran ini nggak hanya mempercepat proses transaksi, tapi juga memberikan pengalaman yang lebih aman dan nyaman bagi pelanggan. Hal ini sejalan dengan konsep Society 5.0 yang menekankan pada kemudahan akses dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Lalu yang ketiga ada peningkatan yang efisien terhadap penggunaan platform digital. Melalui penggunaan platform digital, warung nasi goreng Putra juga mengalami peningkatan efisiensi operasional, baik dalam hal manajemen pesanan, logistik maupun kontrol inventaris. Platform ini juga memungkinkan warung untuk memonitorkan data transaksi dan respons pelanggan secara real time yang membantu pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Penerapan ini mencerminkan industri 5.0 yang mengintegrasikan teknologi canggih dan kecerdasan buatan untuk mendukung bisnis yang lebih produktif lagi. Lalu yang terakhir ada respon pelanggan terhadap platform digital. Berdasarkan pengamatan, respon pelanggan terhadap penggunaan platform digital ini cenderung positif. Pelanggan lebih menyukai kemudahan dalam melakukan pemesanan serta fleksibilitas pembayaran digital. Namun ada juga tantangan seperti komplain terkait keterlambatan pengiriman dan mitra layanan kurir. Dalam konteks 5.0, fokus tidak hanya pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada bagaimana teknologi tersebut dapat diadaptasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepuasan konsumen. Lalu kita next, di sini ada hasil analisis implementasi. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional.
proses pemesanan dan pengantaran yang sebelumnya manual menjadi lebih cepat dan efisien berkat teknologi. Jadi sebelum penerapan teknologi melalui platform digital, proses pemesanan di warung nasi goreng Putra ini dilakukan secara manual atau secara biasa saja. Jadi datang ke warung, pesan, bayar dan pergi, seperti itu. Jadi tapi ya ada juga yang melalui telepon atau pelanggan datang ke lokasi tersebut juga. Biasanya seperti itu. Hal ini membuat makan waktu lama gitu, dan tidak memungkinkan layanan jadi luas. Dengan adanya food delivery pelanggan dapat memesan makanan secara cepat melalui aplikasi seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood dan lain-lain. Dan proses pengantarnya juga menjadi lebih terkoordinasi melalui layanan kurir yang terintegrasi dalam platform. Hal ini juga memungkinkan operasional yang lebih cepat dan pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pesanan mereka. Lalu teknologinya juga membantu mempercepat pesanan, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses penyampaian makanan ke pelanggan. Jadi penerapan teknologinya melalui aplikasi food delivery jadi sangat membantu dalam meminimalisir kesalahan yang terjadi ketika pemesanan dilakukan secara manual, seperti kesalahan mencatat pesanan atau salah menyampaikan informasi dan lain sebagainya. Dengan aplikasi pesanan terekam secara otomatis dan terstruktur sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia. Lalu ada ekspansi jangkauan pasar. Dengan adanya food delivery ini, jangkauan pasar warung nasi goreng Putra itu menjadi tidak terbatas pada pelanggan yang datang langsung ke lokasi, tetapi bisa mencukupi wilayah yang lebih luas. Penggunaan teknologi ini jadi memungkinkan kita untuk menjangkau pelanggan di luar area warung tersebut, sehingga meningkatkan penjualan dan popularitas warung melalui platform food delivery. Lalu di sini ada pengumpulan dan pemanfaatan data. Jadi teknologi yang digunakan layanan food delivery ini juga memungkinkan pengumpulan data pelanggan seperti preferensi makanan, waktu pemesanan favorit, hingga lokasi paling sering dipesan. Jadi data ini dapat digunakan oleh warung nasi goreng Putra untuk melakukan analisis perilaku pelanggan, merancang promosi yang lebih tepat sasaran, dan memperbaiki layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu di sini ada meningkatnya pengalaman pelanggan. Jadi dengan adopsi layanan pengiriman makanan yang cepat dan mudah, pengalaman pelanggan secara keseluruhan meningkat. Pelanggan juga dapat menikmati kemudahan dalam melakukan pemesanan melalui aplikasi serta mendapatkan update status pengiriman secara real time. Selain itu, adanya sistem ulasan atau rating dalam aplikasi food delivery juga membantu warung nasi goreng Putra ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan feedback pelanggan. Jadi food delivery tidak hanya mempermudah pelanggan dalam memesan makanan, tetapi juga meningkatkan pengalaman mereka secara keseluruhan. Jadi pelanggan bisa dengan mudah memilih menu, melihat ulasan dari pelanggan lain, dan melacak status pengiriman secara real time. Lalu kita next ke slide selanjutnya. Sini sebenarnya lanjutannya yang tadi sih. Jadi kaitannya di industri 5.0 dan society 5.0. Di industri 5.0 ada integritas teknologi dan manusia. Dalam konteks industri 5.0 integrasi antara manusia dan teknologi berfokus pada kolaborasi yang harmonis antara keduanya. Di warung nasi goreng Putra ini, penggunaan teknologi pengiriman makanan memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara staf warung dengan sistem otomatisasi pemesanan.
Lalu yang kedua ada peningkatan efisiensi operasional. Industri 5.0 ini mempromosikan peningkatan efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi yang canggih. Dengan adanya food delivery ini, warung tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya melalui pemrosesan pesanan yang lebih cepat, pengelolaan stok bahan baku yang lebih tepat, dan pengurangan waktu tunggu pelanggan. Lalu yang ketiga ada pengalaman pelanggan yang lebih baik. Jadi industri 5.0 juga mendorong peningkatan pengalaman pelanggan melalui teknologi yang personal dan responsif. Lalu di Society 5.0 yang pertama ada pemberdayaan pelaku UMKM lokal. Society 5.0 juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat termasuk pelaku usaha dan menengah, singkat UMKM, seperti Warung Nasi Goreng Putra ini, melalui integrasi teknologi dan layanan digital. Warung ini memiliki kesempatan untuk berkembang lebih cepat dan lebih luas. Lalu ada transparansi dan keamanan dalam transaksi. Dalam Society 5.0, aspek transparan dan keamanan transaksi sangat diperhatikan. Warung tersebut dengan menggunakan layanan food delivery memberikan pelanggan rasa aman melalui sistem pembayaran digital yang terjamin keamanannya. Selain itu, pelanggan juga dapat melacak pemesanan mereka secara langsung melalui aplikasi food delivery, menciptakan transparansi dalam proses pengiriman. Kepercayaan pelanggan juga akan meningkat karena mereka tahu bahwa transaksi mereka akan aman dan mereka juga bisa melihat dengan jelas status pemesanan, pembayaran, dan pengiriman secara real time. Oke, next ke slide selanjutnya. Di sini ada strategi digitalisasi. Yang pertama ada kolaborasi teknologi dan manusia industri 5.0. Jadi Warung Nasi Goreng Putra ini memanfaatkan platform seperti GoFood, GrabFood, ataupun ShopeeFood untuk mengotomatisasikan proses pemesanan dan pengantaran makanan. Jadi teknologi tersebut bekerja berdampingan dengan karyawan manusia, di mana teknologi tersebut memproses pesanan secara efisien, sementara tenaga kerja manusia tetap penting dan fokus dalam memasak dan memastikan kualitas makanan. Jadi kolaborasi ini mencerminkan esensi industri 5.0 yang menekankan peran penting manusia bersama teknologi. Lalu yang kedua ada personalisasi dan analisis data. Jadi dengan mengintegrasikan data dari platform digital, Warung Nasi Goreng Putra mampu menganalisis preferensi pelanggan, kebiasaan pemesanan, dan waktu penjualan puncak. Pemanfaatan big data ini memungkinkan warung untuk menyesuaikan menu dan strategi promosi sesuai kebutuhan pelanggan serta memberikan layanan yang lebih personal. Lalu yang ketiga ada pembayaran digital yang aman dan nyaman. Jadi selain mempercepat proses transaksi, adopsi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, ShopeePay, Dana atau mobile banking dan lain-lainnya membantu menciptakan ekosistem yang lebih aman dan transparan, mengurangi resiko penanganan uang tunai. Pembayaran digital ini akan membuat pelanggan lebih nyaman dan aman dalam bertransaksi sesuai dengan ketentuan. Dan terakhir ada inklusivitas digital dan aksesibilitas. Jadi dengan layanan pengantaran makanan yang berbasis digital ini, warung ini menjangkau pelanggan di wilayah yang lebih luas dan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memesan makanan dari jarak jauh. Strategi ini meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap produk-produk lokal yang sejalan dengan Society 5.0. Lalu kita next. Di sini ada analisis SWOT. Untuk strength-nya atau kekuatannya itu yaitu penerapan teknologi yang efisien. Jadi Warung Nasi Goreng Putra telah mengadopsi teknologi platform digital kayak GoFood, GrabFood, ShopeeFood yang memungkinkan proses pemesanan dan pengiriman yang cepat dan efisien. Jadi kolaborasi antara teknologi digital tersebut dengan tenaga manusia bisa mendukung kualitas layanan sesuai dengan prinsip 5.0
di mana peran manusia ini tidak diabaikan meskipun teknologi canggih digunakan. Dan juga akses pembayaran digitalnya juga serta jangkauan pelanggan yang lebih luas lagi. Lalu ada weakness-nya, yaitu sebentar, salah sepertinya. Lalu ini ada poinnya ya. Jadi di sini akses pembayaran digitalnya, aksesnya itu bisa menggunakan penggunaan pembayaran digital ya seperti tadi kayak GoPay, OVO, dan ShopeePay. Terus jangkauan pelanggan yang lebih luasnya itu dengan hadirnya platform digital ini, warung ini dapat menjangkau pelanggan di wilayah yang lebih luas tanpa batasan geografis. Jadi meningkatkan peluang bisnis dan meningkatkan daya saing lokal di pasar yang lebih besar. Lalu di sini ada weakness-nya atau kelemahannya. Jadi weakness-nya ini terlalu ketergantungan pada platform pihak ketiga. Jadi ketergantungan pada platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood dapat mengurangi kontrol langsung terhadap proses pemasaran dan pengiriman. Lalu ada biaya komisi yang tinggi. Platform digitalnya juga akan mengenakan komisi yang tinggi yang dapat mempengaruhi margin keuntungan warung. Jadi ini menjadi tantangan dalam konteks Society 5.0, di mana kesejahteraan sosial dan keberlanjutan menjadi fokus sehingga model bisnis yang berbasis komisi tinggi mungkin menjadi beban tambahan. Lalu ada opportunity atau peluangnya, peningkatan penggunaan data dan AI. Teknologi AI dan analitik data yang lebih canggih dapat membantu warung nasi goreng dalam memprediksi pola permintaan pelanggan, mengoptimalkan manajemen inventaris dan menyesuaikan menu. Lalu ada ekspansi ke pelayanan yang lebih personal. Dengan Society 5.0, warung dapat mengembangkan layanan yang lebih personal dan inklusif, seperti menawarkan paket khusus atau menu yang dipersonalisasi berdasarkan data preferensi pelanggan. Lalu ada kesempatan untuk pemberdayaan masyarakat lokal. Warung tersebut dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk melalui kolaborasi dengan supplier lokal atau program-program yang mendukung komunitas. Lalu di sini ada threats-nya atau ancamannya. Threats-nya itu salah satunya kompetisi yang semakin ketat. Jadi pasti akan ada warung-warung lain yang menggunakan platform food delivery. Jadi nggak akan cuma warung nasi goreng Putra juga yang akan menggunakannya. Jadi itu bisa menjadi ancaman. Lalu kedua ada perubahan preferensi konsumen yang cepat, dan juga ada ketidakpastian ekonomi ekosistem secara digital. Oke, next ini ada kesimpulannya. Di kesimpulannya, dari penerapan sistem penggunaan food delivery service pada warung nasi goreng Putra Wonogiri menunjukkan bahwa digitalisasi melalui platform seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar yang terhadap warung tersebut. Dengan mengintegrasikan teknologi, warung ini mampu menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan aman melalui pembayaran digital. Dan juga sejalan dengan prinsip 5.0, di mana kolaborasi antara manusia dan teknologi menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Dan di sisi lain, aspek inklusivitas yang diusung oleh Social 5.0 turut tercermin dalam aksesibilitas yang lebih besar bagi pelanggan, serta kemampuan warung untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat digital. Meskipun tantangan seperti ketergantungan pada platform ketiga dan biaya komisi ada,
Penerapan ini secara keseluruhan telah memberikan kontribusi positif bagi pengembangan bisnis warung nasi goreng Putra di era digital. Sekian dari saya, penerapan yang sangat panjang. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.